Menko Polhukam Mahfud MD mengaku menanggapi rencana kepulangan Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab ke tanah air pada 10 November 2020 yang bertepatan dengan Hari Pahlawan. Mahfud MD menegaskan pemerintah tidak khawatir dengan kepulangan Habib Rizik yang disebut-sebut akan melakukan revolusi. Mahfud menyebutkan pemerintah tidak pernah membahas secara khusus terkait revolusi Habib Rizik. Nggak, terus terang pemerintah tidak pernah membahas itu secara khusus. Kita nggak anggap itu serius, kata Mahfud MD dikutip pojok1.id dari channel YouTube Cokro TV Rabu 4 November. Beberapa ucapan Mahfud diduga membuat Habib Rizik tersinggung hingga menebar ancaman. Habib Rizik mengancam akan melaporkan pejabat pemerintah yang menuduhnya overstay di Arab Saudi. Bukan cuma Habib Rizik, pentolan FPI seperti Munarman juga ikut menghujat pernyataan Mahfud MD. Yang pertama, Habib Rizik bukan Khomeini. Mahfud membandingkan Rizik Syihab dengan pemimpin revolusi Islam Iran, Ayatullah Agung Ruhollah Khomeini atau Ayatullah Khomeini. Habib Rizik dianggap bukan orang suci seperti Ayatullah Khomeini. Ketika hendak pulang dari pengasingannya di Paris, Khomeini meminta pendukungnya untuk menyambut dan melakukan revolusi. Rizik Syihab itu bukan Khomeini. Kalau Khomeini mau pulang dari Paris menyuruh rakyatnya menyambut karena Khomeini orang suci, kata Mahfud. 2. Pendukung tidak banyak. Pendukung Rizik tidak banyak. Selain itu, Mahfud MD juga menyebut bahwa pendukung Habib Rizik tidak banyak. Karena itu, Mahfud tidak khawatir Habib Rizik melakukan revolusi. Rizik Syihab kan pengikutnya tidak banyak juga ya kalau dibandingkan dengan umat Islam Indonesia pada umumnya. Jadi kita tidak khawatir juga, ujar Mahfud. Yang ketiga, Habib Rizik dicekal. Karena terima amplop, Mahfud menegaskan bahwa Habib Rizik dicekal pemerintah Arab Saudi bukan karena permintaan pemerintah Indonesia. Rizik dicekal lantaran dianggap melakukan pengumpulan dana untuk kegiatan politik. Yang saya tahu dari sumber informasi yang resmi, Rizik Syihab itu sampai dengan beberapa waktu yang lalu memang dicekal oleh pemerintah Arab Saudi, bukan oleh pemerintah Indonesia, tegas Mahfud. Dicekal oleh pemerintah Arab Saudi karena dianggap melakukan penghimpunan dana secara ilegal, dianggap melakukan kegiatan-kegiatan politik sehingga dicekal, kata Mahfud. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan, akhirnya pencekalan Habib Rizik dicabut. Ia tidak terbukti mengumpulkan dana untuk tujuan politik. Nah, sesudah itu diurus beberapa waktu lalu, kira-kira sebulan atau 3 minggu yang lalu, itu Arab Saudi sudah mencabut itu bahwa itu tidak cukup bukti, jelas Mahfud. Kasus itu dicabut sehingga dia tidak lagi menjadi tersangka atau orang yang diduga melakukan pelanggaran hukum, tambah Mahfud. Mahfud menceritakan mengapa Habib Rizik sampai dituduh mengumpulkan dana untuk kegiatan politik. Menurut Mahfud, Habib Rizik biasa menerima amplop atau uang dari pendukungnya saat berkunjung ke Arab Saudi. Nah, dulu kenapa disebut menghimpur uang atau dana politik secara ilegal? Dulu ya tuduhannya itu salah karena kalau ada yang datang ke dia, biasakan orang Indonesia biasa kasih bisyarah namanya. Bisyarah itu uang, amplop begitu, cerita Mahfud. Karena sering terima amplop, akhirnya Habib Rizik dicurigai oleh pemerintah Arab Saudi bahwa pendiri Ormas FPI itu mengumpulkan dana politik. Lalu oleh pemerintah Arab Saudi dicatat diberi garis merah bahwa ini tidak boleh keluar. Ini melakukan penghimpunan uang secara ilegal untuk kegiatan politik, tandas Mahfud MD. Yang keempat, Habib Rizik akan dideportasi. Mahfud menyebut Habib Rizik akan dideportasi oleh pemerintah Arab Saudi karena dianggap melakukan pelanggaran. Dia itu akan dideportasi karena apa? Karena melakukan pelanggaran, ucap Mahfud. Menurut Mahfud, Habib Rizik ingin pulang ke Indonesia tapi tidak mau dideportasi. Dia ingin pulang terhormat gitu. Nah, silakan ajalah urus begitu. Itu kan urusan dia dengan pemerintah Arab Saudi, bukan urusan kita, kata Mahfud sembari tertawa. Dan yang kelima, Habib Rizik overstay. Ade Armando menanyakan kepada Mahfud MD terkait pelanggaran imigrasi yang dilakukan oleh Habib Rizik. Overstay, jawab Mahfud MD singkat. Ade Armando kemudian menanyakan apakah benar pemerintah Indonesia pernah menghubungi pemerintah Arab Saudi agar Rizik Syihab tidak pulang ke Indonesia. Selama saya jadi menteri tidak pernah melakukan hal-hal yang seperti itu, dan saya tanya ke kanan kiri, ke BIN, ke polisi, ke Kementerian Luar Negeri, tidak ada tuh yang begitu, jawab Mahfud. Kan sekarang menjadi terbukti bahwa dia dulu dicekalnya itu bukan karena pemerintah Indonesia, tapi karena dugaan pelanggaran hukum pidana yang kemudian dicabut bahwa dugaan itu tidak benar, tandas Mahfud MD. Habib Rizik Syihab mengumumkan rencana kepulangannya dari Arab Saudi ke Indonesia pada 10 November.
Selain mengumumkan rencana kepulangannya, Habib Rizik juga menebar ancaman yang ditujukan kepada siapa saja, termasuk pejabat pemerintah Indonesia. Saya nyatakan mulai hari ini, siapapun termasuk pejabat Indonesia baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri, kalau ada yang mengatakan saya overstay, saya akan tuntut secara hukum. Karena itu menuduh saya melakukan pelanggaran, tegas Habib Rizik. Ia mengingatkan para pejabat Indonesia tidak sembarangan bicara soal denda overstay. Tidak ada lagi tuh cerita overstay, buang saja ke tong sampah, kita sudah tidak ada lagi overstay, tegasnya.